luas ya Dulur. Jadi ini bangunannya itu ukuran 19 meter lebarnya loh. Terus panjangnya 33 meter. Jadi sangat luas sekali. Ini untuk lantai pertama dan rencana 3 lantai. Luar biasa padepokannya. Di sini yang bagian depan itu ruang tunggu bisa muat protokol kesehatan 300 orang. Ruang tunggu pasien. Kalau setelahnya itu ada ruang konsultasi, ruang ruqyah dan sebagainya. Jadi khusus untuk padepokannya di Sunan Jadap ini nanti juga itu seni dan budaya. Jadi nanti nuansanya kerajaan kayak Mojopahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di video Gus Samsudin kali ini terdapat hikmah yang luar biasa untuk mengingatkan kita akan jasa-jasa orang tua. Simak terus video kali ini agar kita selalu mengingat betapa pentingnya orang tua di kehidupan kita. Saya sendiri pun juga bisa merasakan nikmatnya hidup karena berkat contoh dari orang tua saya. Karena ketika kita merawat orang tua, hidup kita itu nanti pasti akan selamat dunia dan akhirat. Karena tidak Allah tergantung dari ridho orang tua. Kita duluan waktu masih kecil yang merawat dari kecil, yang nyeboi, yang ngasih makan itu kan orang tua kita. Kan. Bismillah. Ya. Allahumma shalli. Allah. Allah. Ruang lain juga ada. Ruang tambah aja lagi. Semua ini mau yang dibersihkan. Keluarganya mana ini, Pak? Keluarganya yang Asli rumahnya sih. Ini sana mana? Pas beliau sampai kita sih ada yang rawat. Iya.
Sini Bu. Sini Bu, sini Bu. 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 Keluarganya sini. Mama mau kemana? Udah Keluarga. Anak. Oh, keponakan itu. Sini Bu. Sabar Bu jangan. Ini mau ada apa? Teringat putri. bukan sayangku. Iya. Tinggal kan. Iya dengan apa? Ini tuh kuning di bajeng dia tetap Jakarta juga tetap boleh. Ini Mama Dewa pengen masuk. Fotonya. Apalagi kenapa sudah ini banyak jenengan melakukan sesuatu apapun ya jadi pahala itu makanya tidak ada ya beliau ini paling asli Suino. Sing sabar ya. Nah niki surgane jenengan niki dibales sing berlipat ganda kali insyaallah. Niku pasti. Nah, kalau kita melakukan satu hal yang baik untuk orang tua itu nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau baik itu atau tidak itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Termasuk saya sendiri pun juga sudah merasakan nikmatnya hidup karena berkat doa dari orang tua saya. Saya dulu merawat orang tua saya 5 tahun. Beliau makan, minum, kamar mandi semua saya 5 tahun. Maka saya rela untuk keluar dari pendidikan untuk merawat orang tua saya. Karena ketika kita merawat orang tua, hidup kita itu nanti pasti akan selamat dunia dan akhirat. Karena tidak Allah tergantung dari ridho orang tua. Kita duluan masih kecil yang merawat dari kecil, yang nyeboin, yang ngasih makan itu kan orang tua kita. Dilakukan dengan ikhlas. Hal saya perlu yakin nanti hidup aja dengan sama dunia akhirat. Kecilnya kita pun juga yang merawat orang tua. Kita ini ada yang karena adanya orang tua, adanya kita ini karena adanya orang tua. Jujur nih, kayak ibu udah besar
belum mau mati-mati pun kulo terus niku. Nggih keselip kulo niku. Mboten enten sing nggih tukang pikir. Bapaknya ini akan bapak saya. Terus suaminya kemana? Itu saya berdua lagi ponakan. Kita dulu pernah dirawat sama orang tua kita. Nah, susah-susahnya kita merawat orang tua lebih susah ketika orang tua dulu merawat kita, apalagi kita sudah pernah punya anak. Saya melihat istri saya mengandung gitu, itu sengsaranya luar biasa. Mungkin seumur hidup kita untuk membalas kebaikan orang tua kita nggak akan pernah bisa. Jangankan untuk membalas, untuk sedikit saja balas budi orang tua nggak akan pernah bisa. Seandainya seumur hidup kita gunakan untuk berbakti kepada orang tua pun juga nggak akan bisa untuk membalas kebaikan orang tua. Pegangin, Mbak. Ini pertama yang jatuh. Ikhlas karena Allah, nanti semuanya dibalas sama Allah. Rasa saja memang sudah berbeda gitu. Kalau orang tua kita itu merawat kita dari kecil itu kan yang diharapkan hidupnya gitu. Kan kalau kita sakit, orang tua berharap sakitnya itu diganti ke orang tua, nggak apa-apa gitu. Kalau orang tua, kalau anak itu terkadang yang diharapkan matinya itu saja sudah berbeda di dalam segi mahabbahnya, sudah berbeda dari segi rasanya, sudah berbeda. Ya sabar ya Bu ya, sabar. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Umur berapa beliau ini? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ya. Jadi nggak begitu mahal. Rumah tangga ping anu sing anak karo bapak sing si bebe kalau dipaksa. Yesus sudah. Ini kurang lebih 90-an. Terus ikut di sini sampai dalam Udah bukan 5 tahun hitung saja. 2 tahun sebelumnya tak pun di Kita iku oh di rumah nih. tinggi anten adine kula sih. Bareng niku mama jatuh niku adine kula niku kesel. Untuk nanti merantem apa buatan pamitan sih tempura tak sih buatan nggak tahu Jakarta tuh tempura tapi ini nggak tahu sih nggak beda lah itu Jakarta karena harus ikut anaknya kakek sih nggak sih terus bisa berpengalaman anak sing ngelas anak sing ora kuwi terus niku nangis ini bang gitu niku si ibu niki Diana yang di Brunei nggih itu yang
atuh mau kata mana sing lanang tapi kerjanya atuh ini itu kok ini malah kalau buat saya malah rezeki buat jenengan. Nah, jenengan yang bisa mengurus. Saya itu punya ibu saya itu sampai saya buatkan rumah, sampai saya ngerayu-ngerayu gimana caranya biar mau saya urusin, itu nggak mau beliau itu, nggak mau sama saya. Padahal sudah pengen sendiri, padahal sudah Udah memang sudah ya mau dibuat orang tua tuh kalau yang nggak mau mau terima semua deh udah nih mereka udah dia kan tak kok mereka udah mending bola seperti anak kecil lagi sih. iya. Ya semoga Allah untuk saya jangan sampai seperti itu. Kalau memang Allah mau memberikan jalan yang terbaik, jalan yang lurus. Lalu saya minta ini ambilin dulu ya, karena surganya Allah itu tergantung dari orang tua, apalagi seorang perempuan ibu itu lebih walaupun kita setiap hari ke makom kita zikir, kalau ke orang tua kita nggak baik maka nggak akan ada faedahnya, karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Nah, saya merayu ibu saya untuk bersama saya itu apapun saya lakukan supaya ibu saya itu mau dengan saya gitu. Itu pun beliau belum mau gitu, padahal sudah saya lakukan sampai saya tiap hari nyuci kakinya itu supaya beliau mau saya rawat itu pun beliau belum mau. Karena hidup saya ya saya gunakan hanya untuk membahagiakan orang tua saya, dan orang tua yang mengandung kita, mengandung kita, merawat kita dari kecil gitu. Maka seumur hidup kita untuk membalas satu tetes air susu ibu itu nggak mungkin bisa terbalas, karena seluruh darah daging kita ini tercipta dari air susunya ibu. Air susunya ibu. Kita bisa kuat ini ya karena susunya ibu gitu loh, karena darah dagingnya ibu. Nanti diterapi dulu pelan-pelan, tapi karena ini sudah sepuh, kalau menurut saya iya bisanya ya dirawat, bisanya dirawat. Ini saya teringat kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dulu. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu diminta sama Allah untuk meminta doa kepada seseorang yang ahli surga, karena akan ada orang ahli surga sebelum beliau. Lalu beliau mendapatkan wahyu itu orang tersebut itu berada di pasar gitu. Setelah dicari, diikuti, kenapa orang ini kok sangat dicintai oleh Allah gitu, kenapa orang ini yang pertama masuk surga gitu. Lalu setelah diikuti dari pasar, ternyata beliau itu menyisikan makanan yang paling nikmat, yang paling bagus, ikan yang paling bagus dibawa pulang. Nah, sampai di rumah ternyata ikan itu beliau berikan ke orang tua yang ya seperti inilah, itu tidak bisa apa-apa itu. Itu ternyata adalah ibu yang diurus dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta itu dijamin oleh Allah. Bapak 1 juta. Diterima ibu buat beli susu sama. Tidak apa-apa gitu, mau ibu aja. Yang ikhlas ya bu ya, yang ridho ya. Karena apa?
kita dulu dikandung sama orang tua, diurus 9 bulan di perut, berat, gendong. Kita baru gendong sebentar aja udah capek, apalagi kalau kita gendong 9 bulan. Ngurep gak bisa, miring, sakit gitu. Ya istri saya yang lagi hamil. Belum lagi waktu malamnya habis untuk nyuapin kita, untuk nulang kita, nah itu. Belum lagi kalau lagi sakit, belum lagi ngerawat sampai kita besar, itu subhanallah. Kami cuma ngomong kita tidur di dan saya habis gimana mungkin sakit ini kok sendiri tentu Perubahan mungkin sakit ini Iya. jadi ada sedikit siang. Yang penting ikhlas karena Allah, tidak mencari ridha Allah. Yang penting dilakukan dengan penuh cinta. Kalau penuh cinta nanti terasa nikmat, gitu. Terasa nikmat. Saya sangat senang sekali kalau semuanya ini dekat dengan pondok, saya rawat itu saya sangat senang sekali. Karena saya pun bukan siapa-siapa begitu, dulu 5 tahun di pondok itu kerjanya ya mengurusi orang-orang yang malah lebih parah lagi, gangguan kejiwaan. Saya malah berharap suatu saat saya bisa mengurusi orang tua saya, gitu. Ada kesempatan untuk merawat orang tua saya. Insyaallah, semoga saja nanti dengan dibalas surga oleh Allah, bukan dengan ikhlas karena Allah. Untuk dirawat beliau. Ikhlas begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Ini di mana ini Pak? Tegal ya Pak? Tegal, masih kabupaten Tegal. Masih Kabupaten Tegal. Insyaallah. Saya kalau lihat orang seperti itu ingat ibu saya. Tegal yang mana ini Pak? Ini nama desanya Yaman Yaman Sari, Kecamatan Lebak, Kecamatan Lebak, Siu, Siu, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Nanti saya minta nomor rekening ya. Siapa gitu nanti biar saya tiap itunya saya transfer ke sini untuk ibunya itu. Karena kasihan sekali sih apa namanya, kekurangan biaya juga, kekurangan biaya terus nggak ada yang bantu, cuma ada yang bantu. Nanti biar tiap bulannya kita transfer nanti paling enggak ya buat beli makan. Ini dengan keluarga siapa? Yang mana? Keluarga siapa? Bu ini. Aslinya ada di sini. Kali ini Yang keluarga sini laki, tapi kan udah itu. Sudah meninggal. Anaknya berangkat ke Jakarta gitu. Kampung Berdua. satu. Semuanya perempuan. Dulu sebelum di sini di sana. Dan Jatuh sakit bawa sini. tolong nanti hubungan sama beliau, suruh kirim video call gitu ya. Tiap bulannya nanti biar saya transfer ke bapak juga apa. Tolong nanti disampaikan video. Yang kami kirim Pak Ustadz Nafi ini. Pak Ustadz Nafi. Tolong disampaikan ke beliau ya. Monggo. Makam siapa ini Pak? Sepuh. Seperti tapi juga dengan sering apa ya, menyampaikan betapa pentingnya birrul walidain kepada orang tua. Terkadang karena mungkin rasa capek atau mungkin apa namanya kebingungan, kesusahan begitu, sehingga terkadang perlu juga penambahan rohani begitu. Apalagi kita pernah belajar di dalam kitab Fathur Rabbani maupun di dalam kitab Al-Askar maupun di kitab Alim Muta'alim, itu kan dijelaskan bahwa
ridho orang tua itu ya yang paling utama. Bahkan ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Apapun yang kita lakukan, entah walaupun kita setiap hari datang ke makom aliyah, kita setiap hari mengamalkan aurat, zikir, tetapi kalau diri kita kurang baik, bilang itu saja kalau di dalam kitab itu tidak boleh, bilang itu nggak boleh, apalagi sampai memerintah. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang paling penting ya pertama adalah ridho dari orang tua. Seperti yang dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman aja disuruh meminta doa kepada salah seorang penjual ikan di pasar kan begitu. Karena apa? Karena penjual ikan itu ternyata ketika penasaran Nabi Sulaiman apa sih yang membuat istimewanya penjual ikan ini sehingga Allah harus meminta seorang nabi untuk meminta doa kepada seorang penjual ikan. Ternyata penjual ikan ini setiap harinya kalau pagi dijemur orang tuanya, setelah itu dirawat, dikasih makanan yang paling istimewa, digendong kemana-mana kayak gitu. Itulah keistimewaan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Maka ketika orang tua ridho, Allah pasti ridho. Tapi kalau orang tua nggak ridho, Allah pasti nggak ridho. Karena ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Makanya kadang-kadang yang paling penting saya sampaikan bahwa perlu nasihat, perlu bimbingan kepada masyarakat, terutama seorang anak agar tahu bahwa hidup itu yang paling penting ya yang pertama sholat, yang kedua birrul walidain, 2 kali itu yang paling utama. Makanya di dalam sholat itu yang paling utama adalah Al-Fatihah yang ditujukan untuk orang tua. Sebab adanya kita itu ya berkat adanya orang tua. Kalau tidak ada orang tua ya nggak ada kita gitu. Kekuatan kita ini pun juga dari orang tua kita, tulang, susu, semuanya ini dari air susu ibu gitu loh. Makanya kita kuat ini karena dikuatkan oleh kekuatan yang diberikan Allah lantaran ibu kita gitu. Bahkan untuk membalas rasa cinta kepada orang tua, jangankan membalas ya, untuk sedikit saja membalas itu nggak akan bisa. Karena kalau orang tua itu yang diharapkan adalah hidupnya untuk kita, sedangkan kalau anak merawat orang tua itu dari mahabbahnya sih nggak akan sampai, karena kebanyakan yang diharapkan meninggalnya. Kalau orang tua merawat kita, yang diharapkan adalah hidupnya gitu. Bahkan kalau anak sakit terus dipindah nih ke orang tua pun orang tua ridho gitu. Tapi kalau anak tidak mungkin seperti itu, dari rasa mahabbahnya saja sudah berbeda. Makanya setelah tugas kita memang ya, terutama tugas panjenengan untuk memberikan pengetahuan lah kepada masyarakat bahwa birrul walidain itu adalah perintah Allah yang paling utama setelah sholat. Jadi 2 hal, yang pertama sholat, yang kedua adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua, itu yang paling utama. Mohon doanya panjenengan nanti, yang penting sambung doa kita sampai di sini dan tahu keadaan di sini itu sudah suatu untuk anugerah dari Allah. Ini di Tegal ya. Kita terus monggo. Assalamualaikum. Kita mau ke rumahnya siapa yang sakit ini Pak? Ibu Siti Laili. Itu sakitnya sudah berapa lama Pak? Sekitar 1 bulan lebih. Sakitnya kenapa itu Pak? Secara medis ya Asam lambung, tumbuh radang, terus susah tidur, pikiran jadi was-was. Karena pasti kalau bagian perutnya itu kata baginda Rasulullah, bukan saya, itu pasti nanti akan ada hubungannya dengan pikiran, karena itu disebut dengan penyakit ketempelan. Monggo. Siap. Yunai siap. Ya enggak apa-apa. Yang gue. Dileli.
Tidak apa-apa. Jadi pikirannya sering bingung, sering was-was pikirannya. Itu semua dari sini, dari perutnya sakit. Iya. Pikiran dari sini, terus dari sini dijual, kelihatan. Ada kunir ibu. Kunir. Jangan bingung ya. Jangan susah. Pikirannya harus senang. Iya. Karena penyakit itu ada tiga. Yang pertama karena air, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga itu karena sihir. Kalau kayak karena air itu di muka, kalau karena ketempelan itu di dada, kalau sihir itu di tulang belakang. Kalau orang seperti ini tadi di bagian perut dada ini, berarti ada hubungan sama pikiran. Gitu. Makanya pikirannya tidak boleh pertama al-ghotob, marah, yang kedua iwas isu dari nasim lajin nanti malah tidak boleh waspas, yang ketiga tidak boleh sedih. Nanti kalau nggak gampang sedih, nggak gampang susah, nggak gampang waspas, sembuh gitu. Banyak pikirannya habis ini. Kalau sakit gimana maksudnya aja? Iya. Kalau itu jangan harus paham bahwa kita itu sehat ya pasti sakit. Ini kalau lagi sehat ingat Allah, kalau sakit jangan terlalu susah gitu loh. Ada di parut tuh. Ditekan dulu, tekan. Nggak apa-apa. Ini di mana? Apa di dalam? Dalam ya. Gimana cara? Allah, mantap. Ganteng. Mirip Pak Lurah. Oh, saya itu bener. Iya. Mirip Pak Lurah. Siapa namanya ini? Rasya. Alhamdulillah. Rasya. Assalamualaikum. Iya. Iya deh. Di Tegal ini udah kayak di kota ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Oke, alhamdulillah. Maaf berantakan. Udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bapak, Iya. duduk sini enggak apa-apa. Beliau ini sakitnya penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin sebenarnya. Iya. Pusatnya di perut, larinya di kepala. Gitu. Perutnya ini yang jadi masalah. Iya. Jadi biasanya seperti ini nanti muncul perasaan sedih, gitu. Sedih, was-was, gampang marah. Kak saya minta untuk dikunir di parut dulu, sekarang di rukyah dulu saya. Kulit di parut tadi mana? Di parut nih. Lagi di parut. Tidak di parut. Lagi di Oh, parut. lagi di parut. Harus di peres ya. Tapi kadang sininya sakit. Di Tegal ini ya. Gak kurangnya Mas Ferry. Dengan makan yang pedas maupun yang kecut. Air yang hangat. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuriz Zati Wasiri Sari Fi Sairil Asma'i Wasyifati Wa ala alihi Wa sahbihi
wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Gangguan yang diakibatkan oleh nasab, tempat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya meminta ya Allah, hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ada yang nempel, maksudnya lewat lambut terus ke aliran darah ke lambung ini. Kalau mau masuk kamar mandi kepalanya ditutup ya, jangan lama-lama di kamar mandi. Ini terasa ada yang gerak-gerak di sini. Jadi banyak berzikir, ingat kepada Allah ya. Iya. Iya. Sudah tenang. Allah. Sudah kasih mati. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Muhammad ini nurid jati wa sari sari bisa alihi
sedikit aja enggak apa-apa, nanti sisanya diminum. Nanti diminum lagi. Kalian nanti diminum ya Bu ya. Terus pikirannya harus tenang ya, jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan lupa. Gimana biar nggak gampang marah, hatinya harus syukur. Biar hatinya senang, dokumen cepat sembuh ya. ini adik saya. Adik ipar, berarti masih saudara lagi Bu. Masih. Kalau ini lakinya adik saya sekali. Kalau adiknya sekandung kalau Iya, sebenarnya. kalau Allahumma sholli wa sallim Allah sih memberikan jalan yang baik. Yang sabar ya Bu. Enggak. Beli jajan enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, pegang aja. Beli jajan. Bertahan Enggak kepada apa-apa. Allah. Pegang jajan ya. Sembuh. Barakallah. Itu apa itu? Siap barakallah. Sehat Terima Ibu. kasih, Ben. Oh, ngomongnya belum bisa. Namanya siapa ini? Mengku Ilyas Zakaria. Amin. Ini air ya sayang ya. Air nanti ibu wudhu, terus air wudhunya ditampung, dibacakan surat Al-Fatihah, sholawat, alias falak anas, terus dibuat mandi ini. Dilakukan terus selama 41 hari. Kalau bisa air wudhunya air wudhu ketika sholat subuh. Ini air. Gitu. Kalau bisa setiap memuji anak harus dibarengi dengan asma Allah gitu. Entah kalau anakku ganteng gitu subhanallah, anakku ganteng gitu. Setiap memuji harus dengan menyertakan asma Allah. Karena pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu menyebabkan penyakit ya.